Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, seorang biku itu sebetulnya di saat dimintai saran, pendapat, bimbingan untuk nikah, ya, bimbingan nikah seperti perkawinan pada hari ini suatu beban, karena biku sendiri itu belum pernah berkeluarga, ngasih saran, pendapat, bimbingan kepada yang mau nikah itu. Kemudian juga saya juga sering beban juga di saat ceramah khotbah, di saat orang kematian. Saya juga belum pernah mati, ya, suruh ceramah tentang kematian. Namun Bapak Ibu sekalian, terutama mempelai berdua, tidak perlu menjadi satu beban, ya, tidak perlu diragukan apa yang diomongkan oleh biku. Karena apa yang diomongkan oleh para bante dan para biku, sekalipun belum pernah berkeluarga, belum pernah mengalami, apa yang diucapkan itu adalah berisi pengalaman-pengalaman yang pernah menjalani, yaitu Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha pernah berkeluarga, kiat-kiat untuk membentuk keluarga bahagia itulah sampai sekarang ditulis, diabadikan dalam bentuk kitab suci yang sampai sekarang masih sangat relevan untuk dipakai sebagai pedoman hidup bagi para rumah tangga. Mempelai berdua yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini tentunya acara pada kesempatan pagi ini sudah dirancang, sudah direncanakan jauh hari, ya. Namun juga ada beberapa yang dilewati, mungkin seperti bimbingan pranikah karena mendesak, ya. Namun saya berharap nantinya juga mempelai berdua ikut bimbingan pranikah agar di dalam menempuh kehidupan rumah tangga itu bisa langgeng, bisa bahagia. Ibarat seseorang mau membangun rumah, itu pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya harus kuat, menerima guncangan-guncangan itu akan bertahan. Demikian pula kehidupan rumah tangga dalam keseharian nanti tidak sepi dari permasalahan hidup yang nantinya perlu bimbingan dari para pembimbing, dari senior-senior yang sudah berkeluarga. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa menyaksikan beberapa tahapan-tahapan tentang perkawinan secara agama Buddha. Di dalam agama Buddha ini, di dalam tahapan-tahapan tadi ada beberapa simbol-simbol yang simbol itu perlu dimaknai, ya. Yang pertama, ya, tadi mempelai berdua bahkan orang tua dan para romo menyalakan lilin. Kenapa lilin zaman sekarang kok masih tetap dinyalakan padahal ada lampu yang lebih terang? Ini sebagai simbol lilin mau menerangi sekitarnya itu dengan mengorbankan dirinya, mau bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungannya, itu berani mengorbankan dirinya, melelehkan diri. Demikian pula Anda sekarang sudah mau berumah tangga, itu harus rela berkorban untuk istrinya, rela berkorban untuk suaminya. Kalau masing-masing sudah berumah tangga itu hanya memegang egonya saja, ya, keakuannya, jangan berharap rumah tangga itu akan bahagia dan harmonis. Dan juga saat ini, di saat saya memberi wejangan ini, Anda berdua dikerudungi dengan kain kuning. Kenapa tidak kain hitam, tidak kain putih, kok kain kuning yang dipakai? Kuning di sini sebagai simbol kebijaksanaan. Di samping Anda bertemu secara fisik, ya, secara fisik laki dan perempuan dalam perkawinan, Anda bersatu membangun kebijaksanaan. Keluarga yang sepi dari kebijaksanaan, jangan berharap juga ingin bahagia. Kemudian juga tadi diperciki air, Anda hari ini memasuki kehidupan spiritual. Kita tahu, ya, di dalam agama-agama air berfungsi sebagai simbol memasuki kehidupan spiritual. Ada yang mengatakan dengan dibaptis itu juga pakai simbol air. Ada yang mau sembahyang fudlu itu juga pakai air. Demikian pula di wihara ini
Anda memasuki kehidupan spiritual sebagai umat Buddha, sebagai perumah tangga yang beragama Buddha, Anda ingin membangun kebijaksanaan agar kebijaksanaan nantinya Anda berkembang, ya, bermanfaat bagi keluarga yang Anda bangun. Jangan datang ke wihara ini hanya hari ini, ya, atau sebelumnya mengurus, ya, administrasi perkawinan, nanti juga minggu-minggu berikutnya juga mempunyai kewajiban untuk membina diri. Tidak sedikit pasangan-pasangan berumah tangga datangnya ke wihara di saat mau nikah saja. Nanti ketemu lagi, nanti kalau ada keluarganya meninggal, ya, itu baru menghubungi para biku, para pandita. Nanti akan rugi sendiri. Dengan dibimbing setiap saat Anda hari Minggu, ya, Anda disegarkan kembali kiat-kiat bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Di kalangan para muda, ya, di kalangan calon-calon manten ada teori klasik, ya, kenapa seseorang mau dengan ini, tidak mau dengan ini, yaitu berdasarkan rasa cinta. Cinta itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa hal. Yang pertama, ada seseorang menjatuhkan pilihannya itu karena harta, karena materi, cinta harta. Boleh atau tidak? Sangat boleh. Jangan berharap rumah tangga itu kalau keluar rumah tangga itu miskin, ya, tidak ada penghasilan apa-apa, itu bahagia. Tidak akan bahagia tanpa materi yang memadai, yang cukup, ya, rumah tangga itu tidak bahagia. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha pun juga memberikan nasihat-nasihatnya bagaimana kiat-kiat untuk memperoleh materi yang cukup, yang memadai sebagai pendukung kehidupan rumah tangga itu bahagia. Kemudian ada yang pertimbangan karena takhta, kedudukan seseorang, karena jabatan seseorang, merasa bangga kalau suaminya itu mempunyai kedudukan yang tinggi, posisi di perusahaan atau di pemerintahan, itu juga tidak salah. Kemudian ada pertimbangan karena rupa, karena wajah, ya, ya, banyak juga pilihan karena wajah, ya. Kemudian yang keempat karena cinta sejati. Boleh ketiga yang saya sebutkan di awal tadi jadi pertimbangan, namun hendaknya perumah tangga yang langgeng dan bahagia itu cinta sejati, ya. Cinta sejati adalah cinta dikala istri itu miskin, dikala istri itu sedang paceklik, kita pun tetap setia. Maka tadi Anda bersama-sama memasukkan cincin yang sudah Anda pakai itu jangan pernah longgar, jangan pernah sesak. Artinya cinta dan kesetiaan sebagai pasangan suami istri jangan pernah berubah. Kalau ada perubahan salah satu, tentu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga yang Anda bentuk. Semoga dengan dihadiri dari Bapak Ibu Saudara kalian yang pada hari ini sebetulnya punya pekerjaan, merelakan waktu, kesempatan untuk hadir sini untuk memberikan restu, rumah tangga yang Anda impikan betul-betul menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis, benar-benar menjadi kenyataan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.